Fisabilillah kita akan berjanji menjaga kehormatan negeri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejontunya Akhirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Kebrutalan FPI itu bukan kaleng-kaleng. Tragedi Pemalang banyak sekali yang memberikan kesaksian bagaimana mereka sesama anak bangsa tega menyakiti, tega, bahkan ada yang kritis, ada yang koma karena kebiadaban. Ketika teman-teman PWI tidak membawa senjata, mereka menyiapkan semuanya. Banyak buktinya, banyak saksinya. Dan alhamdulillah teman-teman dari Pemalang sudah melaporkan ini semua. Yang harus bertanggung jawab adalah ketua panitianya dan orang-orang yang telah melanggar hukum, yakni berani membawa saja. Akan tetapi lagi-lagi mereka melakukan playing victim, seakan-akan mereka terdolimi, seakan-akan mereka tersakiti, terus melemparkan fitnah, mengatakan PWLS adalah pembubar pengajian, PWLS adalah PKI karena tukang bubarin pengajian. Sungguh biadab. Dan ini sebenarnya semakin menegaskan bahwa mereka itu bukan cucu Nabi. Mereka jauh dari zuriyah Nabi. Dari segi apapun mereka jauh terbantahkan. Tapi anehnya masih banyak saudara-saudara kami yang masih ta'assub, yang gagal move on, yang masih membela mati-matian. Bahkan kami sempat berpikir begini, keberanian mereka itu didukung apa sih? Iya, keberanian mereka itu apa yang memotivasinya? Nah ini sangat berbahaya saudara-saudaraku. Kalau sampai doktrinnya Rizik Bahar itu masuk ke otak seseorang, ini mengakibatkan akal warasnya itu menjadi hilang. Iya kan? Isinya itu seperti kompor meletup, sewaktu-waktu meledak. Isinya tobar takbir, serang, hajar, habisi, bunuh, ngeri kan? Asah golok, perang. Oh jadi apa negara kita? Termasuk kami sudah mengunggah sebuah kejadian yang menimpa saudara kami yang ada di Palembang. Loh, masuk gara-gara mengunggah status di media sosial, terus di situ itu gabung dengan PWLS, digeruduk, didatangi saudara-saudaraku. Ini kan sungguh terlalu, seakan-akan PWLS dinarasikan sebagai organisasi yang terlarang. Padahal yang terlarang itu golongan mereka, FPI. Jelas kan? PWLS itu ber-SK Kemenkumham, resmi. Ada SK Kemenkumhamnya, resmi. Diresmikan oleh pemerintah karena apa? Di ADART-nya itu tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Justru yang dilarang itu FPI. Iya kan? Dilarang dan tidak boleh beratribut. Akan tetapi mereka mau menangnya sendiri seakan-akan mereka itu yang maha benar. Tapi sudahlah. Itu memang tabiat mereka. Bagi yang berpikiran kritis, bagi yang berpikiran waras tentu bisa menjangkaunya. Kenapa kami terus-menerus menyuarakan ini, memberikan edukasi? Agar saudara-saudara kami ini tercerahkan. Sudahlah, lupakan mereka. Mereka itu bukan cucu Nabi. Masa cucu Nabi perilakunya, akhlaknya seperti itu? Mereka itu bukan orang baik. Masa orang baik perilakunya, tabiatnya seperti itu? Iya kan? Kita kembali kepada kiai-kiai kita yang begitu sabarnya, begitu telatennya, tanpa pamrih, mengajari kita mulai A, I, U sampai kita bisa mengenal mana itu kebaikan, mana itu keburukan.
Mereka itu seakan-akan berperan begini, apa yang diberikan itu seakan-akan madu, padahal racun. Ya kan? Apa yang disampaikan seakan-akan itu kebaikan, tapi kalau ditelusuri, dicermati semakin dalam dan dalam, banyak kepentingan yang justru akan membahayakan kita, membahayakan negeri kita, membahayakan agama kita. Loh, kenapa membahayakan kita? Bagi Jongo Sakabib kan banyak terjadi kasus benturan dengan aparat, benturan dengan hukum. Ya kayak kasus di Pemalang ini, tunggu saja. Kalian yang membawa saja pasti ngandang itu. Ketika polisi sudah melakukan investigasi, oh kalian ditemukan berbukti, ya ada buktinya bahwa saja ngandang kalian. Terus panitia penyelenggara yang tetap kekeh. Karena sudah terjadi kaos terus menimbulkan korban, rasakan. Kalian tidak akan selamat. Kalian akan mendapatkan masalah gitu loh. Ini kan menjerumuskan gitu loh. Terus manfaatnya di mana? Ya kan, banyak rumah penduduk yang rusak, terus banyak saudara-saudara kita sebangsa setanah air, ya sama-sama muslim menjadi korban kan gitu kan. Ini realitas saudara-saudaraku, dan ini berbahaya untuk bangsa dan bernegara karena mereka itu pengen menguasai NKRI. Makanya mereka tetap kekeh mengaku sebagai cucu Nabi, karena dengan mengaku cucu Nabi itu bisa mempengaruhi semuanya. Ya buktinya masih banyak saudara-saudara kita yang terhipnotis dengan narasi-narasi, framing-framing yang dibikin oleh mereka, yang masih rela ta'assub fanatik buta membela mati-matian membabi buta, ya kan? Ini sebuah realitas, sebuah kenyataan. Terus berbahaya untuk agama, doktrin khurafat, orang bodoh satu, Habib lengop satu, mengalahkan 70 kiai alim. Ini jelas pembodohan. Ngaji dengan kiai saja belum cukup kalau belum ngaji dengan para kabaib. Makanya kebanyakan pengurus kabur itu bodoh-bodoh dari segi apapun lah. Iya, karena mereka dibikin bodoh agar orang bodoh itu mudah dipengaruhi, mudah dikibuli, mudah diperdaya. Makanya sadar saudara-saudaraku, waktunya kita merdeka, waktunya kita tunjukkan bahwa pribumi Nusantara adalah lebih bermartabat, lebih berharga, lebih mulia dari segi apapun. Agama kita sudah menjelaskan itu semua, memberikan warning kepada kita semua mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita buang jauh-jauh. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.